Saudara, komoditas sorghum ini digadang-gadang bisa jadi pengganti gandum yang selama ini kita masih bergantung pada impor. Apalagi sekarang makin banyak negara-negara penghasil gandum yang menghentikan ekspor gandum mereka karena memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Kita sebut saja ada Kazakhstan, lalu juga ada India, Afghanistan, dan tentu Ukraina. Padahal di Indonesia gandum ini cukup penting ya, cukup krusial komoditasnya. Karena kalau kita bicara tepung terigu nih berarti ada mie instan ya kan, makanan akhir bulan kita semua. Lalu roti itu kan penting banget untuk kebutuhan gandumnya. Nah, lalu dimunculkanlah nih komoditas sorghum. Apa sih sebenarnya sorghum, saudara? Jadi sorghum adalah komoditas karbohidrat atau alternatif pengganti karbohidrat yang bisa menggantikan nggak hanya gandum sebenarnya, tapi juga bisa menggantikan beras, lalu juga jagung. Kandungan gizinya ini cukup baik karena seratnya tinggi dan juga ternyata proteinnya juga tinggi sorghum ini. Dan yang paling penting adalah sorghum ini tidak mengandung gluten. Sebenarnya kalau bicara gluten memang agak ini ya, buat sebagian orang mungkin bagus karena mereka lagi diet gluten gitu. Atau sekarang istilahnya gluten free, hidup makan dengan tidak mengandung gluten makanannya karena bisa memicu alergi. Begitu juga untuk penderita autis, katanya ini gluten atau tidak mengandung gluten ini baik untuk mereka. Tapi sebenarnya kalau diolah bahan tanpa gluten memang hasilnya tidak akan sekenyal kalau gandum yang mengandung gluten. Jadi mie akan kekenyalannya tidak sebesar ketika kita memakai tepung terigu. Ditambah kalau memang ini alternatif pengganti beras misalnya, kayaknya orang Indonesia ini nggak afdol ya kalau belum makan nasi gitu, jadi rasanya aneh. Nah, di samping sorghum sebagai pangan, daun lalu juga biji-bijian sorghum bisa juga jadi pakan ternak. Jadi ini alternatif yang cukup banyak. Pemerintah akhirnya menggodok roadmap ataupun peta jalan untuk meningkatkan produksi dan juga hilirisasi komoditas sorghum. Saat ini memang penggarapannya belum maksimal, saudara. Karena kalau Anda lihat dari update Kemenko Perekonomian yang teranyar per Juli 2022, baru ada 4.300-an hektar lahan yang ditanami sorghum. Ini tersebar ada di 6 provinsi dengan jumlah produksinya mencapai 15.243 ton. Berarti kalau kita bagi dengan luas lahannya, per hektar ada sekitar 3,63 ton produksi sorghum yang saat ini ada di Indonesia. Jadi masih terbatas sekali produksinya. Sebagai gambaran, saudara, sebenarnya berapa besar sih kita mengimpor gandum ini? Di semester 1 saja Indonesia mengimpor 4 jutaan gandum. Jadi Anda bayangkan kebutuhan gandum Indonesia 4 juta bandingkan dengan produksi sorghum yang ada di Indonesia saat ini. Masih panjang sekali jalannya. Pemerintah akhirnya juga melirik Kabupaten Waingapu, Nusa Tenggara Timur untuk segera digarap lahannya sebagai produksi sorghum. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang sudah ada sekitar 8 industri kecil dan juga menengah yang selama ini jadi tradisional market ini dari sorghum ke depannya, dan untuk off-taker industri tersebut akan dibangun sesuai dengan jumlah lahan yang nantinya akan diperluas. Kami berikan kepada Anda pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Harganya sekarang sekitar 3.500 dan dengan produksi sebesar 4 ton per hektar itu menghasilkan sekitar 12,5 juta, di mana biaya produksinya adalah 8,4 juta. Nah, kalau dibuat menjadi biji kering sosok itu 9,2 juta per hektar, harganya 15.000, dan itu memberikan keuntungan sebesar 28 juta per panen. Pilot project ini harus diintegrasikan juga dengan peternakan sapi dan juga tentunya dari batang pohon sorghum ini bisa juga untuk selain untuk makan ternak, bisa juga dengan bioetanol. Dan inilah, saudara, target produksi sorghum untuk 2 tahun ke depan sebenarnya masih jauh dari kebutuhan gandum ya kalau ini jadi alternatif pengganti. Di 2024 saja targetnya ada 154.000 hektar
tanaman atau lahan yang akan ditanami sorghum. Cukup ambisius karena kalau lihat dari 2022 lompatannya ke 2023 ini mencapai 100.000 hektar. Lompatan lahan yang akan ditanami sorghum. Tapi kalau melihat PR-nya yang panjang ini, substitusi gandum ke sorghum, tentu upayanya akan jadi jangka menengah atau jangka panjang supaya pelan-pelan kita bisa lepas dari ketergantungan impor gandum. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana manajemen pasca panen. Jadi jangan sampai nih udah ada 154.000 hektar ditanamin sorghum, tapi nanti nggak ada pasarnya yang mau beli hasil produksinya. Nah, kita akan bahas pagi ini bersama Dwi Andrea Santosa, Guru Besar IPB dan juga Ketua Umum AB2TI. Seberapa besar sih sebenarnya potensi sorghum ini untuk bisa menggantikan gandum yang selama ini kita ketergantungan? Pak Dwi, ini seru banget nih karena beberapa kali disebut soal sorghum ini. Tapi memang besarkah potensi sorghum yang dimiliki oleh Indonesia, Pak? Iya, kalau sorghum ini kan sebenarnya sudah lama ya Mbak ya. Kalau di Jawa dulu itu sorghum ini dikenal sebagai cantel atau jagung cantel. Dan itu digunakan oleh masyarakat setempat sebagai makanan lokal. Dan itu tidak hanya di Jawa, sudah barang tentu. Kita ingat NTT itu sorghum ini menjadi makanan lokal mereka sudah cukup lama. Kan jadi itu. Dan itu kan kita tahu sendiri bahwa sorghum ini kemudian tergeser oleh beras, sehingga masyarakat sekarang semakin nurun, sehingga sekarang ini teramat kecil luas tanam sorghum. Beras daripada makan sorghum. Luas tanam sorghum itu semakin lama semakin luas tanam sorghum di Indonesia. Kalau dari sisi potensi ini ya cukup dalam arti cukup menggiurkan lah. Dalam arti apa? Karena sorghum ini kemungkinan ya hampir sama dengan jagung lah kalau dirawat dengan betul. Walaupun dari sisi harga, dari sisi biaya usaha tani, kalau kita bandingkan itu keuntungan menanam jagung ini memang lebih tinggi. Nah, tadi yang disebutkan oleh Pak Artarto itu biaya produksi 8,4 juta, yang enggak lah. Ini di pengalaman di sedulur-sedulur tani kami, itu biaya produksi bisa mencapai 15 juta. Kalau kita menginginkan produksi yang relatif baik, kan. Di jaringan tani kami, Mbak, itu produktivitasnya antara 5 sampai 6 ton per hektar, kan, dengan biaya sekitar 15 juta. Tapi kalau kita hitung dengan harga di tingkat petani ya saat ini itu sekitar 2.500 sampai 3.500, tak pasang saja 3.000, lah kan bakbu. Istilah bakbu ini apa sih? Ya untungnya dari mana kan? Dengan produksi 5 ton per hektar dengan harga 3.000 ya selesai sudah 15 juta juga kan. Ini berarti jadi kalau ya ini mohon lah dalam arti kita bicara fakta yang ada, jangan terlalu melebih-lebihkan terkait ini. Sehingga sekarang ini yang kita perlukan bagaimana mendongkrak produktivitas, lalu bagaimana menurunkan biaya produksi. Sehingga tanaman sorghum ini bisa bersaing dengan tanaman-tanaman yang lain, paling tidak dengan jagung, karena kan dia di liang kering. Oke, nah kalau bicara tadi harga berarti ya Pak, tadi bisa 3.000-an tadi. Kalau nanti dijualnya sebenarnya bisa lebih murah nggak sih Pak, atau malah jadinya lebih mahal gitu? Ntar jangan-jangan malah kayak jadi waktu porang ini, porang kan ya bagus Indonesia punya, tapi jauh lebih mahal dari beras, akhirnya orang nggak beli juga gitu. Nah inilah yang sering kami sampaikan ke pemerintah. Ketika suatu program itu diluncurkan, siapkan industri hilirnya. Orang ini industri hilirnya kan nggak siap. Dan ini di jaringan tani kami banyak sekali yang mengalami kerugian luar biasa besar gara-gara porang. Kan? Karena apa? Pemerintah menggencarkan porang beberapa saat lalu, tapi tidak ada yang nampung, sehingga harga porang sekarang jatuh terjerembab. Dan ini kalau dilakukan lagi untuk sorghum, kisah porang bisa terjadi lagi. Sehingga industri hilirnya itu betul-betul harus disiapkan. Petani mendapat kepastian ketika dia memproduksi sorghum, ada yang menampung, kan? Nah, kalau sorghum ini nanti mau dijadikan katakanlah tepung, lalu pengganti untuk mie, untuk roti dan lain sebagainya, untuk pengganti gandum, ini bisa lain lagi ceritanya kan. Karena kan harga tepung untuk yang berasal dari sorghum ini kan masih sangat mahal.
jauh berlipat-lipat dibanding tepung dari gandum. Oke. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian besar. Dan kalaupun mau menjadi substitusi gandum, bisa bayangkan lah Mbak, impor gandum kita kan sekarang sekitar 10,5 juta ton ya. Biasanya bisa sampai 11 juta ton juga. Berarti berapa dengan produktivitas katakanlah tadi yang disampaikan sekitar 4 ton per hektar, kan hampir 3 juta hektar lahan yang harus kita tanam dengan sorghum ini. Kalaupun kita ingin betul-betul mensubstitusi total gandum ini di Indonesia. Jadi ini problem besarnya. Dan ini perlu diatasi sekali lagi. Petani itu sebenarnya bisa tertarik untuk menanam sorghum, asal yang paling penting asal harga jual di tingkat usaha tani ini menguntungkan. Oke, dan ada pasarnya jadi tadi itu yang ya Pak? paling penting. Ada pasarnya. Nah kalau setelah petani nanti memproduksi, banyak petani apalagi dengan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, petani pada nanam sorghum setelah panen, harganya hancur-hancuran. Nah, oke. Ini yang perlu betul-betul. Sehingga dan kami menuntut keseriusan pemerintah. Karena apa? Kita tahulah banyak program itu diluncurkan sesaat, setelah itu tidak ada lagi dukungan, tidak ada lagi kelanjutannya. Dan siapa yang paling dirugikan dengan cara seperti ini? Sedulur tani. Kita ingat porang dan kita ingat yang lain-lainnya, program yang lainnya kan. Oke. Jadi sama seperti dulu program kedelai kan, program kedelai kan pernah ada Opsus kedelai. Tapi tidak dilindungi dari sisi harga. Petani yang sudah nanam kedelai ya hancur-hancuran, rugi lah. Jadi itu Mbak. Oke, Mbak, jadi jangan sampai ini ambisi pemerintah malah akhirnya yang merugikan petani gitu Pak. Berarti sebenarnya kalau keinginan pemerintah membuat sorghum ini jadi alternatif pengganti di Indonesia sulit ya Pak, berarti mungkin dalam 5 tahun ke depan begitu? Iya, dalam arti perlu komitmen yang besar dari pemerintah. Karena masalah sorghum ini kan tidak hanya masalah produksi, tidak hanya masalah harga, tidak hanya masalah industri hilirnya. Tapi juga yang paling penting, bagaimana merubah lidah masyarakat Indonesia kan? Itu kan ya. Jadi apakah Bapak Skaris mau nanti makan beras sorghum gitu kan? Apakah mau memakan mie dari sorghum? Jadi mengubah lidah juga. Karena apapun kan ini nanti dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan itu semua harus disiapkan, harus dipikirkan dengan baik-baik. Jangan hanya meluncurkan satu program, setelah itu forget it, lupakan. Yang kasihan siapa? Sedulur tani. Kan itu. Sorghum ini memang bisa digunakan untuk yang lainnya juga, misalnya untuk tebon ya, untuk tebon ini untuk pakan ternak. Dan untuk di Jawa Barat ini sudah umum sorghum digunakan untuk pakan ternak. Tidak hanya sorghum, jagung pun juga untuk tebon kan. Jadi dia dipanen pada umur tertentu, tapi digunakan untuk pakan ternak, bukan dipanen sorghumnya. Jadi itu. Oke. Jadi sebenarnya sih budidaya sorghum ini sekarang sudah biasa-biasa saja, sudah hal-hal yang lumrah lah untuk sedulur-sedulur tani kami. Tapi kembali lagi kalau memang pemerintah pengen ini sorghum dikembangkan, hulu sampai hilirnya harus benar-benar matang supaya nggak ada yang rugi nih. Akhirnya petani rugi nanti di hulu dan karena hilirnya nggak ada pasar. Pak Dwi, terima kasih banyak sudah berbincang pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu, semoga cita-cita dan keinginan para petani ini bisa juga terlaksana terutama di komoditas sorghum ini. Terima kasih Pak Dwi, sehat selalu. Siap. Sehat selalu juga Mbak Paskalis. Terima kasih undangannya ya.